Salam sehat buat semua. Kita bertemu lagi pada kuliah kesehatan pariwisata. Pada hari ini materi yang akan kita bahas bersama adalah pemasaran pelayanan kesehatan pariwisata dan termasuk di dalamnya adalah etika bagaimana melakukan pemasaran pelayanan kesehatan pariwisata. Kalau dilihat dari konsep pemasaran sendiri adalah suatu proses dan manajerial di mana individu atau kelompok ya tentunya ada mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka. Ya, dia menawarkan atau bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Nah, tentunya ini adalah konsep pemasaran yang biasa dilakukan ya. Nah, kalau kita lihat dari inti pemasaran tersebut ini ada 4 ya. Pertama adalah kebutuhan, keinginan dan permintaan. Ya tentunya kalau orang butuh, ada orang ingin, ada orang yang minta. Ya tentu ini bisa terjadi pemasaran. Kemudian ada produk ya, di mana produk itu tentunya ada nilainya dan biayanya, tentunya ada keputusan untuk mencari produk tersebut. Nah, yang ketiga ada transaksi atau pertukaran ya, ada hubungan ya timbal balik antara konsumen dan produsen. Dan yang keempat tentunya di mana tempatnya atau pasar ya, proses pemasarannya gimana, proses transaksinya di mana. Nah, kalau kita lihat bahwa keinginan atau kebutuhan permintaan itu jelas merupakan setiap manusia itu adalah merupakan kebutuhan dasar juga ada ya, sehingga mereka selalu akan memiliki keinginan ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan seseorang memerlukan atau membutuhkan atau meminta ya suatu produk yang untuk mengisi keinginan mereka. Jadi inilah dasar awal maka diperlukan suatu adanya pertukaran ataupun produk-produk yang memang diperlukan oleh orang lain. Nah, kalau dilihat dari segi produknya sendiri, bahwa produk itu adalah yang merupakan yang ditawarkan. Di mana produk ini tentunya punya fungsi tertentu yang bisa mengisi daripada peran atau fungsi daripada konsumen. Mereka menganggap bahwa itu adalah ada bernilai, ya, dan tentunya terkait juga dengan biaya, di mana biaya ini juga menentukan keputusan apakah seseorang ingin membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga terkait dengan pertukaran atau transaksi, dan ini tentunya pertukaran itu terjadi di mana produk sudah tersedia oleh seseorang atau ditawarkan oleh seseorang ya, kemudian ada konsumen yang mencari produk tersebut sehingga terjadilah transaksi atau pertukaran ya. Tentunya ini disepakati oleh kedua belah pihak bahwa ada harga, ada penawaran ya, sehingga ini terjadilah proses hubungan pemasaran di mana transaksi itu tentunya akan menguntungkan satu sama lain ya. Nah, semakin lama pemasaran tentu semakin bergeser dari upaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal ya. Nah, tentunya ini juga akan menentukan daripada proses transaksi yang terjadi. Sehingga pertukaran ini bisa terjadi kalau kenapa produk yang disediakan itu memang cocok nilainya daripada konsumen yang diperlukan, kemudian harganya terjangkau, dan tentunya ini ada hubungan komunikasi bagaimana transaksi itu dijalankan. Nah, disinilah terbentuklah suatu pasar di mana semua pelanggan yang potensial ataupun produsen ya yang memiliki produk tersebut turut tentunya melakukan proses pertukaran daripada kebutuhan masing-masing ya. Jadi pemasar sendiri adalah kegiatan manusia dalam hubungannya dengan pasar ya, orang mencari sumber dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai itu ya. Jadi pemasaran sendiri itu adalah bekerjanya dengan pasar yang mewujudkan transaksi. Artinya bahwa di mana ada suatu tempat yang menyediakan produk seseorang, ada orang yang butuh ya. Nah, inilah terjadilah proses pemasaran. Baik, sahabat semua ya, teman-teman calon ahli gizi, kita lanjut kepada konsep pemasarannya. Nah, tentunya konsep pemasaran ini ada berapa hal ya. Ada pemasaran yang berwawasan pada produksi, di mana konsumen menyukai produk-produk yang harganya murah ya. Artinya produk produksinya tuh banyak dan mudah dijangkau, harganya terjangkau ya.
konsumen ini bisa mendapatkan dengan mudah ya. Tentunya nih pemasaran itu berwawasan produksi. Nah, ada juga yang berwawasan produk ya, di mana bahwa konsumen itu akan memilih produk-produk yang memang berkualitas dan terbaik ya. Jadi artinya ini adalah eksklusif pilihan ya, sehingga tidak semua orang bisa, bukan maksudnya tidak semua, mereka bisa didapat, tetapi mungkin dari segi harga ya, karena kualitas menentukan daripada harga, tentunya ada kualitas-kualitas tertentu yang memang dijangkau oleh konsumen tertentu. Tetapi ini adalah mereka memiliki konsep bahwa lebih baik berinovatif, mempertahankan produk yang baik, ya, memiliki penampilan atau merancang produk yang memang benar-benar kualitas, sehingga ini bisa lebih menarik daripada konsumen. Nah, selanjutnya ya berwawasan penjualan ya tentu. Kalau konsumen berwawasan penjualan, ini tentunya ya kalau konsumen dibiarkan, konsumen tidak akan membeli produk dalam jumlah yang cukup. Ya, jadi ada perusahaan harus melakukan upaya penjualan dan promosi secara agresif. Jadi contohnya adalah jual mobil. Saya ini begitu jadi direktur, ya bukan saya sombong ya, begitu jadi direktur banyak sekali nama-nama cewek yang menawarkan mobil. Beli mobil merek ini Pak, merek ini Pak, ada diskon dan segala macam. Jadi gencar sekali. Ya, bahkan contohnya lagi bank BNI bilang ke Leneng, nelpon, Bapak mau ikut kartu kredit ini, mau gini, kita punya paket bla bla bla. Waduh, benar-benar ya. Kadang-kadang kita malas. Ya, orang-orang yang malas harus didesak. Kalau beli mobil, kalau nggak didesak, siapa yang mau beli mobil? Ah nanti aja, ah nanti aja. Nah, jadi desak. Ayo Pak, sekarang ada gratis asuransi. Sekarang diskon 30%, bla 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 bla. Akhirnya orang, udah oke lah kita beli. Nah, seperti itu. Jadi konsep pemasaran yang berwawasan penjualan asuransi lagi satu. Ya, dulu masa-masanya awal prudensial gitu misalnya. Weh, minta ampun gencarnya. Terus kemudian ruwet dah masalah. Akhirnya prudensial hilang. Ya, tapi sudah jalan sih produknya ya. Baik, yang berikutnya ada berwawasan pemasaran. Jadi di sini bernilai kepuasan pelanggan itu diperhatikan sekali. Jadi orang akan efektif, efisien, bagaimana bisa lebih murah, kualitas bagus. Ini dia benar-benar market fight ya, bersaing dengan fair lah. Nah, seperti misalnya produk-produk kalau mall-mall itu ya. Begitu ada mall, produk-produk yang lokal tutup semua. Nah, itu contohnya. Jadi ini dia pintar untuk membuat suatu konsep marketing. Ya. Contohnya misalnya sambil nongkrong cuci mata, misalnya di MBG kalau di Bali misalnya ya, atau di 21. Mahal sih, tetapi di situ keren, ya, eksklusif. Atau misalnya orang ngopi di Starbucks seperti yang saya contohkan tadi. Kenapa orang mahal-mahal mau duduk? Karena yang dibeli adalah stylish, gaya hidup, mahal, ya, mahal itu gaya hidup. Nah ini. Jadi ada juga yang membangun caranya dengan cintai pelanggan ya, produk-produk yang sudah kadung mendarah daging. Contohnya Aqua. Kadung Aqua dari dulu kok rasanya baru ganti yang lain, nggak enak rasanya. Nah ini ya, jadi sudah punya customer value. Jadi konsumen itu sudah puas, mereka punya label sendiri terhadap produk yang dia pakai. Gitu. Ya ini. Jadi kalau ahli gizi bisa seperti itu akan bagus sekali. Ya, bisa pasti eksis untuk berwawasan pemasaran. Gimana membuat produk ini yang memang secara quality itu bisa bersaing, ya, secara kebutuhan itu memenuhi, harga juga bisa bersaing, ya, sehingga ini bisa digunakan. Kalau Matahari dia pakai rumah belanja keluarga, wih keren istilahnya ya. Nah itu. Kemudian ada juga
pemasaran yang berwawasan sosial. Nah, ini lebih kepada marketing bagaimana seperti CSR ya. Apa namanya? Ada sosialnya ya. Ini pembelian Anda akan disumbangkan 5% untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah COVID misalnya. Jadi itu adalah suatu produk atau cara yang bisa dilakukan. Ya. Nah, tentunya yang berikutnya pemasaran juga memperhatikan kerusakan lingkungan ya. Setiap botol aqua ini akan dihargai Rp1, misalnya gelas aqua itu, untuk penyelamatan lingkungan di mana. Jadi konsumen akan membeli aqua itu karena merasa dirinya sudah menyumbang, setiap dia beli akan menyumbang untuk lingkungan. Jadi orang-orang pecinta lingkungan dia akan lebih baik memilih yang punya apa namanya trik pemasaran seperti itu, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Oke, saya buka dulu ya, unmute dulu. Ada pertanyaan, silakan. Saya Pak, gitu Ya, Pak. jadi silakan. Ya, dari konsep pemasaran itu tadi dijelaskan ada berwawasan produksi, berwawasan produk, terus berwawasan penjualan, berwawasan pemasaran, terus berwawasan sosial. Untuk lokasi, umpamanya kalau lokasi tempat usaha itu masuk di mana dia Pak? Biasanya Ya. contohnya kayak Krishna, padahal makanannya kan biasa aja gitu. Ini lokasi Pak. Nah, ini dia. Jadi ini lokasi adalah bagian daripada pemasaran itu sendiri ya. Kadang-kadang tidak sangka, contohnya saya bilang ya, bagaimana di perempatan-perempatan yang padat, kok bisa McD itu, kemudian KFC itu berani membuat usaha. Kalau tidak McD dan KFC, tidak pernah ada usaha yang berhasil di perempatan-perempatan seperti itu. Tapi kalau ini kan tetap ya. Nah, karena dia merubah konsep bagaimana walaupun padat, orang itu bisa dengan mudah drive thru langsung jalan berangkat. Jadi dia seperti itu. Jadi walaupun tempat ini kayaknya sangat mempengaruhi di mana, sebenarnya tergantung daripada tujuan konsep pasar. Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi bahwa seperti konsep McD dengan KFC, dia berpikiran bahwa di saat orang sibuk tidak perlu duduk, tidak perlu pakai piring, ya, langsung mengambil dalam bungkus yang bisa dibuang, disposable harusnya dibuang dengan lingkungannya ramah, ya, ini bisa berjalan. Jadi, nah tentunya konsep ini adalah disesuaikan, tempat itu disesuaikan dengan kira-kira target kita siapa, ya. Nah, saya lagi punya pengalaman, ada bisnis spa di Bali misalnya, spa kesehatan. Kadang-kadang begitu spanya terkelihatan eksklusif dan segala macam, kok nggak laku ya? Ada yang di bawah pohon tieng dan segala macam, dia kelihatannya kok banyak sekali ininya. Tetapi karena ada konsep yang ditekankan dari situ adalah spa dengan berbasis lingkungan, gitu ya. Artinya konsepnya adalah bagaimana bersatu dengan alam, di mana ada masa terapis yang memang mengikuti gerak alam. Nah, seperti itu. Jadi tergantung lagi deh nanti kalau misalnya lingkungan yang di mana, ya kita lihat. Kalau misalnya produk itu, produk kita sekarang, misalnya bisnisnya apa? Kalau produknya, bisnisnya misalnya itu adalah lingkungan kampus. Nah, tentunya kalau kita seharga Starbucks di sana, akan sulit bersaing. Tetapi kalau kampus tentunya yang harus dijangkau adalah berwawasan produksi. Gimana dia cepat tersedia, sehat bersih, harga murah. Kan gitu misalnya. Jadi di sini juga harus kita perhatikan. Nah ini maksudnya terkait dengan itu, kita harus bisa berwawasan, kalau memang berwawasannya itu lingkungan kampus, ya memang harus berwawasan produksi. Di mana yang cepat tersedia, waktu istirahat kejap nih. Nah gitu kan. Nah ini harus dipikirkan. Apa yang laris? Soto misalnya dalam waktu cepat, bakso misalnya yang cepat terhidang. Kalau di situ jual
ikan bakar gitu, kapan jadinya gitu kan. Tetapi kalau di pinggir-pinggir sawah, orang sambil nunggu gebet-gebet, ada angin semilir tadi kayak saya. Nah ini kan masuk akal lah. Sehingga seperti warung Mina, warung apa yang memang di daerah persawahan, itu akan tetap laris karena memang orang ke sana tuh untuk santai, rileks, nunggu lama nggak apa, gitu ya. Nah ini, jadi kita harus perhatikan bahwa apapun produknya itu tergantung lingkungan mana ya, tergantung daripada produk ini. Oke, bagus pertanyaan gede ya. Yang lain ada? Yang lain? Oke, kita lanjut dulu ya. Saya skip, Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak sempat bilang bahwa dalam pemasaran itu satu produk itu di Advan Semal Bapak bilang ada kolaborasi antara bidan dengan ahli gizi ya Pak Nge. Ya. Kalau saya jadi pengalaman saya sendiri kalau di rumah sakit Pak memang ada kolaborasi antara bidan dengan ahli gizinya terutama mengenai konsultasi gizinya baik kita tuh terjun langsung ke masyarakat ataupun ke di rumah sakit sendiri. Nah, pertanyaannya Pak, untuk pemberian konsultasi itu, pemberian tablet FE gitu ya Pak, untuk ibu hamil menyusui itu, apakah tetap berkoordinasi dengan bidan juga atau bagaimana? Ya, nah tentunya ini yang kita akan sedang bangun ya. Artinya begini, bahwa selama ini bidan itu memang bidan dicetak adalah untuk dia mandiri, makanya ada bidan desa kalau di tempat-tempat terkecil kan. Jadi dia dibekali dengan keilmuan yang komprehensif lah termasuk gizi kita. Ya gizinya dilahap lah sama dia bahwa dia bisa memberikan konsultasi gizi, dia belajar tentang bagaimana sumber-sumber. Nah, tentunya ini kalau kita tidak mau mengalah, artinya di mana tempat lokasi ahli gizi itu, di mana lingkungannya terlalu kuat, misalnya sebagai dokter dan bidan. Nah ini harus kita bisa memunculkan suatu yang punya nilai jual, nilai lebih sebagai seorang ahli gizi. Nah makanya saya bilang dengan yang lulusan baru yang saya ajak itu tentunya kita tidak bisa hanya standar bahwa kita harus berinisiatif. Kenapa kok begitu? Nah, contohnya misalnya seperti ada bidan yang bertanya, saya harus tidak mau makan nasi dan ini ya karena takut tambah berat badan saya. Nah, begitu mereka berdiskusi antara ahli gizi dan bidan, ini memang harusnya kita bisa memberikan suatu klarifikasi bukan menggurui, tetapi bagaimana yang terbaik. Termasuk tadi yang bilang konsep itu, apakah harus ahli gizi dengan bidankah yang harus kita koordinasi? Nah, ini tergantung perannya. Ya, kita percaya kalau terkait dengan tablet FE, ibu bidan yang dipercaya silahkan, ibu bidan begini. Nah, setelah ibu bidan memberikan penjelasan tentang tablet FE, manfaat FE dan segala macam, ya, oke. Nanti secara makanan bisa tanyakan ke ahli gizi. Nah, sehingga kita harus siapkan diri. Apa yang disiapkan? Teman-teman sekalian sudah buka itu yang namanya tabel komposisi pangan itu. Bukalah list. Yang tertinggi makanannya sumber FE apa? Ya. Apa makanan, saya tanya kembali sekarang sebagai ahli gizi ini. Makanan apa yang wajib dimakan, ada 5 lah yang wajib dimakan untuk meningkatkan FE. Apa yang harus ada? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi kita harus tahu, oh ini yang tinggi, ini yang tinggi. Nah makanya saya bilang, kalau ada ibu-ibu yang misalnya sedang haid, kemudian begitu haid rasanya pusing, uyeng-uyengan, saya bilang, walaupun konsepnya makan hati ayam, itu kadang-kadang kan ada ayam asam urat segala macam. Tetapi dalam kondisi seperti kekurangan atau hemoglobin rendah, itu terjadi pusing yang nggak karuan-karuan. Nah, dengan memberikan atau makan sedikit saja hati ayam, ini akan sangat mempercepat penyerapan atau terbentuknya FE dalam tubuh. Ya, jadi kita harus tahu hati ayam, terus kemudian sayur hijau, kemudian kacang-kacangan, ya daging merah, kemudian telur. Nah ini yang disebut dengan atau ikan lagi satu. Ini adalah
bahan-bahan makanan yang wajib harus dikonsumsi oleh ibu hamil setiap hari. Ya, bukan semuanya sih, tapi salah satu bisa. Tapi harus ada tersedia. Nah, itu contohnya. Nah, sehingga seperti tadi yang saya bilang, kita harus paham ini di mana akan masuk. Ya. Nah, kalau sudah berkaitan dengan jasa, apalagi seperti tadi, begitu dia kuat, sama seperti dokter. Dokter itu kadang-kadang dengan ahli gizi, maaf saya contohkan, saya punya pengalaman. Jadi dokter itu sepertinya karena dia belajar, dia kayaknya nanya-nanya sepertinya dia tahu semua gitu. Ahli gizi sering diuji-uji. Padahal sebenarnya dia bertanya seperti itu, dia kepingin tahu. Seolah-olah dia sudah tahu menguji saudara. Gitu ya. Nah, di sini harus kita menjadi partner. Kalau nanti D4 atau sarjana terapan ini memang harus sudah levelnya tidak lagi tinggal di dapur saja. Harus ngambil peran, dok, kondisi pasien kayak begini. Kalau obatnya kayak begini, nanti harus bagusnya sih ini dietnya. Nah, kalau saya lihat dietnya, dia tidak pernah habis, asupan makannya tidak pernah habis. Jadi ini ada masalah mungkin, bisa enggak dikasih obat yang terkait dengan meningkatkan selera makan. Ya. Nah, di sini tentunya minta sejenis vitamin B yang bisa membakar energi sehingga lebih cepat lapar seseorang. Kan begitu. Jadi kita harus tahu itu. Makanya di pelajaran deteksi dini nanti Anda dapat kemungkinan memang harus tahu dia ini begini, gejalanya begini, nanti harus diapakan. Ya, ini yang lebih. Ya, sehingga sebenarnya kembali lagi pertanyaannya tadi bahwa kita harus bilang atau enggak, ya tentunya kita sepakati. Jangan semua juga urusan kita. Ya, jadi urusan makanan ya kita punya. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Ya, ya. Ini. Pak, saya Pak. Ya. Ya, saya Diah Pak, Diah ya, Duyanti ya. Pak. Okay. Saya mau menanyakan di sini kan ada konsep pemasaran yang berwawasan produksi. Kalau tidak salah saya tadi menangkap ya. Di sini ditekankan yang penting produksi yang sebanyak-banyaknya. Ya. Apakah jika kita menggunakan konsep pemasaran ini justru kita akan sering mengalami kerugian? Bagaimana triknya biar jika kita mengambil konsep berwawasan produksi tapi kita tidak mengalami kerugian? Karena tadi yang tangkap, yang penting produksi sebanyak-banyaknya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya jelas sih namanya usaha kan tidak berarti harus ini ya. Kita sudah perhitungkan. Nah contohnya ya karena saya kadang-kadang itu memang senang lihat kok di sini rame. Sama misalnya seperti ayam bumbu corcor gitu misalnya ya. Saya lihat ini berapa sih satu bulan dia sehari berapa piring? Saya sampai tanya begitu. Ternyata seharinya dia itu sampai 400 piring atau 400 porsi. Harga rata-ratanya dia 12.000. Ya, 12 sampai 18.000 yang komplit, ada tahu tempe gitu misalnya, ayam ini bumbunya aja dia gini kan. Itu 18.000. Nah, kalau saya cek ya, kan kalau dia misalnya di restoran yang di pinggir danau, restoran yang di pinggir sawah bisa lebih mahal. Nggak mungkin 18.000, dia bisa 23.000. Tetapi konsepnya itu karena dekat dengan UNUD, ya, mahasiswa sasarannya, jadi dia turunkan. Tetapi dia yang penting untungnya lebih sedikit, tapi banyak produksinya yang dijual. Nah itu. Jadi tetap saja sih harus memperhatikan dia, break even point-nya lah. Saya bisa jual berapa nih kalau begini, ya sama dengan di sekolah-sekolah, ya dia jual hanya soto ayam itu paling 10.000, 11.000 atau 12.000 ya. Tetapi kalau kita beli soto ayam di restoran mana itu bisa sampai ada yang 32.000 gitu misalnya ya. Nah tetapi inilah yang dibilang kita tergantung pasar ini yang mana. Dan tentunya jangan hanya memproduksi murah saja, ya. Kecuali itu dalam promo mungkin bisa jadi ya. Sekarang masih 40% atau 50% Anda bayar dan segala macam. Tetapi intinya adalah kita harus perhatikan juga biaya produksi, gitu ya. Ini menguntungkan enggak? Kalau enggak menguntungkan ya enggak mungkin dong. Itu rugi bagaimana kalau jualan ya? Oke, gitu ya mungkin ya. Baik. Saya lanjut dulu. Ya, ini mungkin banyak yang bertanya. Ya,
Ya, itu adalah jadi sampai tadi berwawasan sosial. Nah, lanjut. Ini yang hari ini kan, etika pemasaran pelayanan kesehatan pariwisata. Berbicara soal produk kesehatan ini harus hati-hati. Ya, kadang-kadang akhirnya bisa menjadi terjebak sendiri. Contohnya misalnya produk tertentu, misalnya ya produk A, yang mengatakan menyembuhkan 1000 macam penyakit. Walah, itu kayaknya kok ngai-ngai sekali. Ya, jadi tidak mungkin 1000 macam penyakit disebutkan oleh satu produk suplemen misalnya. Nah, ini logika berpikir orang pasti akan ini. Jadi ada etika, ya. Nah, yang perlu dilihat, lalu seperti apa caranya perlu dilihat? Yang perlu dilihat adalah kita harus paham juga tentang tipe konsumen kita, ya. Nah, ini tipe konsumen kita, ya. Jadi ada menurut John Stone, ada istilahnya namanya konsumen pria. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira konsumen pria ini seperti apa? Ayo yang pria kira-kira bisa bantu? Bisa bantu nggak? Ya. Ini Pak, kalau menurut saya kalau konsumen pria itu konsumen yang khusus, konsumennya pria aja Pak. Contohnya dari tempat kur gitu mungkin. Oke. Rambut mungkin gitu. Ya, jadi coba yang laki-laki coba dilihat. Namanya konsumen pria. Kalau orang laki itu disuruh oleh suami istrinya misalnya untuk beli tempe saja, dia pasti melipir ke warung beli tempe, datang satu-satu tempe aja. Pasti gitu. Ya. Nah, tetapi beda dengan konsumen wanita. Beli sepatu, teke tas, teke baju, gitu kan. Nah, artinya apa? Begitu pelanggannya adalah para laki-laki, itu harus jelas produknya. Nak teke Michael ngopi, dia pasti ngopi aja. Itu loh. Tapi kalau wah banyakan perempuan nih yang teke, selain kopi berdagang baju masih samping nih, jak bisa laris laku gitu misalnya. Jadi kita harus perhatikan jenis konsumen itu salah satunya seperti itu. Ya, kadang-kadang konsumen laki-laki juga tipikalnya nggak mau milih-milih, pokoknya satu lihat beli pulang. Gitu ya. Jadi harus to the point mana ininya. Jadi kalau produk itu jangan kasih produk yang menawar, orang laki nggak mau menawar. Tetapi kalau cewek menawar Rp50 pun senang, gitu kan misalnya seperti itu. Jadi harus kita perhatikan di sini, ya. Nah di sini, jadi konsumen pria itu adalah konsumen yang ya to the point langsung, kemudian dia tidak mau banyak ditanya, gitu misalnya ya. Mana pilihannya pasti. Kalau dia memang niat beli sepatu, ya langsung dia ke toko sepatu, lihat yang ini, pulang selesai. Ya seperti itu. Tapi kalau perempuan yang datang, nah ini perlu. Di situ Bu ada tas yang baru datang loh. Di sana juga ada baju yang baru datang. Jadi mau, kalau laki-laki nggak mau itu misalnya ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya. Oke. Jadi itu contohnya. Ya, sehingga ini juga ada pria. Nah, kalau konsumen remaja, wah ini banyak remaja yang datang. Tentunya kita perlu perhatikan. Kalau bikin restoran ada tempat foto, tempat bergaya, ya. Ada akses internet, kan begitu maunya remaja, ya. Jadi kita harus perhatikan di mana ada foto spotnya. Oh di sini bagus. Di mana ada akses internet, ya. Di mana ada yang kita sediakan kadang-kadang meliteh dia ambil sedotannya 3, saling sharing. Itu yang penting internetnya ada. Nah jadi seperti itu. Tetapi ada juga produk-produk yang bisa kita sasar ke remaja. Nah, kalau lanjut usia, beda lagi konsumen lanjut usia nih. Harus ditanyakan, kalau remaja enggak senang ditanya. Ya. Kalau ditanya ini apa, diikuti enggak senang. Tapi kalau lanjut usia, begitu datang enggak ada yang renguang, dia protes. Ini warung apa, dagang apa nih, dijek ada yang dagangan nikel takonin. Enggak tahu, enggak mau dia. Ada malas belanja ke sana. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lanjut usia itu harus diajak ngobrol, Ibu, dijelaskan ini loh Bu, dan segala macam. Nah, seperti itu. Ada juga tipe konsumen pendiam. Ya, diam, nggak usah banyak ngomong, biarin aja dia, karena udah ada CCTV, biarin aja.
Nah, kalau suka bicara sudah pasti ya. Cerewet sering nanya sini, nanya sana, nggak jadi beli, gitu kan. Nah, ada juga konsumen penggugup, itu maksudnya dia nggak tahu beli apa ya, atau ragu-ragu juga sama. Ya, dia nggak jelas, belum tahu saya mau beli apa. Nah, tentunya kalau ada yang kayak begini, bisa dikasih alternatif, bisa kami bantu. Kalau ada mau sepatu, ada produk baru. Kalau mau ada sabuk atau baju-baju, di sana ada keluaran terbaru. Dan silakan. Nah, yang perlu diinikan adalah konsumen pembantah. Kalau kita produk kesehatan, kadang-kadang ada kita dimentahkan, ya. Kita kasih penjelasan, dia mentah-mentahkan, nggak mungkin, ini, seperti itu. Jadi triknya gimana? Tentunya kita harus memperhatikan kalau ada yang seperti itu, memang harus tekniknya dia akhirnya kita harus cari dia pernah tergantung apa gitu misalnya ya. Apa yang dia memang cari, kita ikuti kesenangannya dia. Nah, dengan demikian kita akan secara perlahan bisa memasukkan konsep atau penawaran kita terhadap produk kita. Ya. Nah, konsumen pendatang ya kan, ini juga yang nggak tahu, yang dia agak bingung juga segala macam. Nah, kalau konsumen sadar ya ini tentunya dia sudah tahu, ya sudah pasti, kita nggak perlu banyak bicara dan menjelaskan. Orang dia sudah paham, ya saya sudah pakai produk ini. Jadi ya sudah, mereka sudah tahu, paham produk itu, ya kita sediakan produk itu aja. Tidak perlu lagi diginikan. Ada konsumen curiga, nih pasti mahal, nih pasti dihargai 2 kali lipat nih. Kok mahal sekali? Ya, itu misalnya. Ada juga konsumen angkuh ya yang sifatnya memang gaya sekali, ini bukan barang kelas saya nih. Murahan ini segala macam. Nah, ini kadang-kadang juga kita harus bisa pahami itu, ya. Nah, tentunya di dalam memasarkan kalau dari produk konsumen tadi, maksudnya dari konsumen-konsumen yang ada, kita harus lihat standar-standar khusus. Ya, maksudnya etika kita harus perhatikan. Kalau ada konsumen yang wanita yang memang sering bertanya dan ini, kita harus siapkan diri untuk selalu ramah untuk menjelaskan. Kadang-kadang sepele, adik ini pendagangnya ndak ada mau ngomong, jutek sekali, males belanja di sini, paling cepok gen mainnya gitu. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Ada juga yang kita harus tahu seperti tadi yang saya bilang, misalnya lanjut usia. Itu harus ditanyakan, dipandu, Ibu, di situ silakan. Ayo saya bantu, Bu. Ayo saya temani apa yang mau diginikan. Jadi harus bisa memiliki etika bagaimana tindakan kita, ya. Jadi itu tergantung dari perusahaan. Ya. Kenapa kok Garuda? Anda pernah naik pesawat Garuda ya? Kalau saya naik pesawat Garuda, saya sangat heran. Kalau di dalam pesawatnya, itu para pramugari yang cantik-cantik itu ramah sekali sama saya. Bapak, selamat datang. Senyumnya manis sekali. Terus begitu keluar dari pesawatnya, saya tegur, dia nggak kenal dia sama saya. Nggak ada ramahnya lagi. Ya, nah itu namanya dia punya standar moral, standar tindakan pemasaran. Jadi kalau Bapak Ibu punya pekerja nanti dalam usaha, kita harus punya standar yang memang bisa mencerminkan. Pramugari Garuda akan ramah, menyapa, senyum, ya, sangat halus seolah-olah begitu nyaman di pesawat itu. Tetapi begitu keluar, ketemu di jalanan, biasa-biasa aja, malah enggak mau noleh sedikit pun. Mereka sudah terformat seperti itu. Ya, ini adalah yang disebut dengan standar daripada perusahaan atau pemasaran tersebut. Ya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi potensial kerugian kalau salah. Ya. Jadi kalau misalnya sudah lama keluarnya, jutek lagi pelayannya, itu kan bukan kesalahan owner, bukan kesalahan pemilik. Jadi kesalahan orang yang melayani, ya, sehingga ini merugikan perusahaan. Nah, ini yang disebut jadi bahwa etika pemasaran itu memang ada prinsip-prinsip yang memang diperlukan oleh klien, ya. Nah, itu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, dalam konteks promosi tentunya ini etika ini harus dijaga adalah ya mari berikan informasi yang benar,
dan objektif. Jadi image-nya itu bahwa sebuah perusahaan atau usaha kita itu adalah fair, ya, bahwa kita melakukan usaha yang memang akan membantu konsumen. Jangan ada manipulasi atau kebohongan. Misalnya ayam mati yang kemarin itu dipakai, itu udah bohong ya. Pasti rasanya jadi aneh. Ya. Jadi kalau memang tidak pakai produk yang tanpa pestisida, ya kita harus benar-benar menjamin bahwa produk kita tanpa pestisida, gitu ya. Jadi jangan pasang plang bebas pestisida, tapi dipakai yang nggak jelas mana asalnya. Nah ini yang harus dihati-hati, ya. Kemudian ada kode etik pemasar harus menegakkan dan mengedepankan integritas. Jadi ya sebuah perusahaan ya ada martabat, ada kejujuran, ya melayani konsumen, ya distributornya jelas, pemasoknya jelas, ya. Jadi pegawainya juga sadar bahwa dia menjual jasa itu tergantung daripada pekerjanya, ya. Hidup dari perusahaan itu tergantung daripada sikapnya atau etikanya. Nah, kemudian perusahaan kita juga bertanggung jawab terhadap masyarakat, ya. Jadi artinya bahwa kita berusaha itu ada niat juga menolong masyarakat, tidak hanya memikirkan untung saja. Walaupun ada promosi, tetapi promosi yang masih dalam batas wajar, ya. Investasinya itu memang benar menggunakan uang, tetapi tetap memperhatikan regulasi, memperhatikan tata cara yang baik, ya. Itu. Baik, saya lanjut dulu. Jadi di sini tentunya kita harus menghindari yang namanya praktik ya yang merugikan pihak lain. Ya, tentunya jangan kita bersaing dengan sehat, ya. Tidak jarang kita melihat kalau di suatu tempat misalnya sama-sama restoran, ya, jual nasi, berjejer dagang nasi, itu bersaing dengan sehat. Silahkan orang mau pilih di mana saja, silahkan. Tergantung trust dan kesukaan masing-masing. Jangan saling menjatuhkan di sini. Kalau gaya-gaya Cina lama kan gitu. Jangan belanja di sana, dia pakai gini gitu misalnya. Nah, ini enggak benar juga ya. Tahu-taunya dia sendiri yang pakai mungkin kan begitu ya. Jadi kita harus membangun dengan baiklah. Ini banyak ada yang baru ngulang masuk atau gimana ya? Sekarang sudah 56. Baik, jadi kita hindari itu. Nah, junjung tinggi etika supaya mendapatkan kepercayaan. Itu yang kita pentingkan ya. Jadi supaya bisa percaya ya dan jujur, keadilan, saling menghargai, transparan. Kalau memang harganya agak mahal kita sampaikan. Tapi kalau memang saatnya murah ya kita murahkan. Ya. Jujur ya. Kemudian, nah kita juga harus sportif ya. Konsekuen kalau memang itu merugikan kita bisa ganti rugi ya dalam dan tidak memaksa orang. Beli ini Pak, beli ini itu begini. Ya, contohnya saya contohkan, saya punya staf di direktorat belanja saya enggak bilang ya biar enggak, tapi Anda hati-hati. Misalnya belanja di satu mall di Bali ya. Nah, ternyata begitu belanja dia tidak sadar. Tiba-tiba dia beli panci, beli yang tidak dia butuhkan. Ya ini sudah bermain hipnotis, sudah bermain ya. Jadi di sini harus kita perhatikan itu juga tidak fair ya sehingga harus konsekuen. Nah, yang berikutnya kita juga harus punya komitmen bagaimana kelompok-kelompok yang anggaplah kelompok-kelompok yang riskan ya seperti anak-anak, orang tua, kaum cacat juga menjadi prioritas. Contohnya misalnya ini tempat duduk khusus untuk orang tua. Ini tempat duduk untuk anak-anak. Jadi kita juga memperhatikan itu gitu ya. Nah, yang berikutnya kita perhatikan adalah perlu
kita memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi itu etika-etika ya, selain jujur, konsekuen, punya komitmen terhadap kelompok-kelompok yang riskan, juga kita bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Jadi tidak hanya ngawur berusaha ya, tetapi tidak memperhatikan keadaan lingkungan. Oke? Ya. Nah, ini lanjut dulu ya. Adil, ya sudah pasti ya. Kemudian jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Ya. Adil dalam harga juga tindakan ya. Terbuka terhadap pasar. Ya. Walaupun namanya berdagang kadang-kadang perlu ada bohong, tapi ya jangan terlalu keterlaluan ya. Kita harus fair juga ya. Kita juga perlu menerima saran sehingga ada perlu kotak saran dan kritik ya untuk perbaikan ya. Sehingga ada pelang ya. Kalau Anda puas, silahkan ceritakan kepada orang lain. Kalau Anda tidak puas, silahkan hubungi kami ya untuk mendapatkan bonus itu misalnya. Orang yang mengkritik dikasih hadiah ya. Itu artinya apa? Ya tentunya kita ingin menunjukkan keseriusan. Transparan ya juga. Nah, tentunya yang golden rule, perlakukanlah konsumen seperti layaknya Anda memperlakukan diri sendiri. Kalau kita saja tidak senang didikte, ya jangan mendikte orang. Kita tidak senang dipaksa, ya jangan memaksa orang. Kan begitu. Ya. Jadi itu etika. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ya, ini materinya sih umum, tetapi kadang-kadang kelihatannya sepele, ya, beberapa contoh yang memang, nah lalu bagaimana, apa yang harus diperhatikan di sini? Contohnya gini, kalau Anda nanti ditanya bagaimanakah sifat yang adil terhadap sebagai orang pengusaha, coba kasih contoh, ya. Nah tentunya, ya kita harus fair, ya, antara satu konsumen dengan konsumen lain, ya. Perlakuannya ya misalnya namanya adil ya yang duluan lebih awal dulu, kemudian yang apa namanya yang datang dulu belakangan ya belakangan di mendapat gitu kan. Jadi ini adil ya. Atau mungkin yang lain kalau kita fair, oh ibu hamil harus diprioritaskan dulu dan segala macam ya. Nah itu. Jadi kita harus perhatikan beberapa etika yang harus perlu diperhatikan oleh seorang pelaksana atau pemasar bisnis ya. Norma dan etika bisnis. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan. Jadi produk itu tentunya dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat ya. Jadi konteksnya itu memberikan bantuan atau benefit terhadap orang, punya nilai tinggi, nilai tambah ya, dan memuaskan masyarakat. Jadi etika produk yang baik ya, itu jelas harus dia memang benar berguna ya, memberikan keuntungan baik secara ekonomi atau yang lain, kemudian bernilai gengsinya gitu misalnya, dan membuat masyarakat puas. Jadi itu adalah produk yang berkualitas bagus ya. Nah, itu. Nah, harga ya jelas, jangan sampai harga terlalu berlebihan gitu ya. Satu gelas jus alpukat ada yang jual 40.000, siapa yang beli? Ya, rasanya sama begitu. Ya, mungkin kualitasnya ini ya, kecuali kalau dia jus dia pakai susu asli, coklatnya asli gitu misalnya, yang tidak membuat kolongan sakit gitu misalnya, ya bisa lah. Ya bahan-bahannya yang berkualitas lain, mungkin kalau dijelaskan orang akan fair. Ya. Nah, kita juga sebagai pengusaha memang ada margin laba yang layak. Ya. Oke, dengan keuntungan 20% sudah bisa, atau 30% sudah jalan kok, termasuk marketing dan pajak lainnya gitu misalnya. Jadi kalau sudah bisa 30% keuntungan, ngapain jual lebih mahal gitu ya. Jadi harga juga diperhatikan adalah biaya produksi yang layak lah. Jangan sampai
menekan biaya tadi pertanyaannya dia murah-murah semua, nanti ditekan yang kena adalah misalnya pekerjanya gajinya kecil, kan enggak benar ya. Jadi seperti itu. Yang saya contohkan ayam yang dekat kampus di Sudirman sana ya 400 porsi sehari, harganya anggaplah rata-rata 15.000 misalnya. Itu sudah sehari dia dapat berapa jadinya tuh? Sekitar 6 juta ya. Satu hari 6 juta. Kalau ayam bahannya mungkin 50% dia. Jadi 3 juta dapat untung sehari. Nah, kalau misalnya kali sebulan, berarti 3 juta kali sebulan untungnya saja sudah berapa itu? Berapa ya? 90 juta ya? 90 juta. Nah, itu kan kasarnya ya. Jadi potong nanti pekerja dan segala macam, saya rasa kita digejir-gejir dapat 30 juta gitu misalnya. Ya, nah, enak ini. Nah, tentunya dari segi keamanan dan keamanan produk ya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, pelayanan cepat dan tepat. Nah, ini juga sama tadi ya, etikanya. Yang berikutnya terkait dengan marketingnya ya, sarana yang benar, objektif ya, image positif tadi sudah sama tadi yang dijelaskan ya. Jangan ada manipulasi, kejujuran ya, tidak mengecewakan konsumen tadi sama ya. Iklan juga demikian, ya. Jangan menyampaikan iklan palsu. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk makanan, terjadi konsultasi apa, misalnya menjual produk catering, ya, catering bergizi, bla 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 bla. Nah, ini juga kita harus fair, ya. Bisa menurunkan berat badan dalam waktu berapa, begini mekanismenya dijelaskan. Ya, jadi jangan sampai makan sekali, berat badan langsung turun dalam waktu 1 jam. Wah, ini kan enggak benar gitu ya. Jadi kita harus fair. Jangan palsu. Ada hasil riset menunjukkan kalau 3 bulan bersama diet kami, penurunan berat badannya sekian kilo, dan ini kalau diteruskan sampai waktu 6 bulan, akan stabil sekian kilo turunnya. Gitu misalnya. Jadi logis ya. Juga iklan wajib menyampaikan semua informasi terkait dengan produk, apa saja kandungannya, tidak ada yang ditutupi, tidak boleh mengarahkan atau memaksa, ya, jangan bertentangan dengan moralitas, ya itu sudah standar, ya. Oke, pengendalian diri, etika bisnis juga harus dipertanggungjawabkan, sosialnya gimana, yang saya bilang dari social responsibility, CSR, ya. Customer community social responsibility ya, bagaimana kita perhatikan terhadap masyarakat ya. Terus kemudian mempertahankan jati diri, kita juga perlu perhatikan produk kita ya, punya nilai jual ya. Krishna oleh-oleh terkenal juga murah cepat ya, sehingga ini bisa membunuh di pasar Sukawati ya. Kalau pasar Sukawati kita nawar-nawar sampai murah sekali, sampai 3 kali di bawah. Begitu dicek di Krishna, ternyata harganya jauh lebih murah di Krishna. Nah, ini yang membunuh ini ya. Jadi tidak ada fix yang jelas. Tapi kalau Krishna oleh-oleh dia fix harganya segini, ya mungkin kalau dilihat keuntungan, ya wajar lah. Itu ya. Nah, itu. Jadi itu adalah jati diri harus kelihatan. Persaingan yang sehat, pengembangan berkelanjutan ya. Kemudian sifat hindari 5K. Kong kali kong, kate belece. Naikin harganya Pak ya. Minta notanya biar lebih mahal ya. Komisinya biar lebih bagus ya. Ini yang akan menjatuhkan. Ya. Menyatakan dengan benar itu benar ya. Sikap saling percaya antar golongan. Aturan main bersama, memelihara kesepakatan ya, juga harus menuangkan di dalam hukum positif itu, maksudnya ya tentunya ini adalah untuk menuju kebaikan ya. Baik, saya rasa itu dulu hari ini. Ada pertanyaan? Saya sudah share materinya di Google Classroom, nanti dilihat ya. Ada pertanyaan?
Saya Bapak. Ya, silakan. Wiramo ya? Ya, silakan. Ya, betul Pak. Agung, selamat sore. Sore ya. Yang diantarkan, tadi sudah banyak sekali jelaskan tentang konsep pemasaran. Dari 5 konsep itu, mungkin saya masih bingung bagian wawasan penjualan dan pemasaran. Itu apa bedanya itu Pak? Yang mana? Terus kedua, kalau kita bicara tentang ilmu gizi kaitan dengan pariwisata ini, menurut Bapak, di mana kita bisa mengaplikasikan yang gizi ini daerah pariwisata terutama di Bali. Terima kasih Bapak. Ya, sebentar Wirama, kok putus-putus suaranya ya. Coba bisa diulang nggak pelan-pelan? Coba diulang Wirama, agak putus-putus tadi tidak kedengeran. Ya, yang pertama dari konsep pemasaran tadi dijelaskan masa yang konsep pemasaran itu ada yang berwawasan penjualan dan berwawasan pemasaran. Dana letak perbedaan itu. Yang kedua, dari si kita belajar tentang kesehatan pariwisata, sama di bagian kita menerapkan ilusi di bagian pariwisata itu, menurut Pak, di mananya harus bisa kualisasinya. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Ya, nah pemasaran, berwawasan pemasaran dengan berwawasan penjualan ya tadi ya. Jadi seperti tadi saya bilang tergantung daripada sasarannya ya. Nah kalau berwawasan pemasaran, nah ini kan tentunya kita melihat bahwa target-target kita yang penting adalah tersedia cepat, memang dibutuhkan ya produk-produk yang istilahnya menjadi kebutuhan pokok daripada klien ya. Nah seperti tadi kalau saya contohkan tadi yang gampang, ini lingkungan mahasiswa, dia perlu makan yang cepat karena istirahatnya pendek, kemudian harganya terjangkau murah. Jadi di sini kalau kita mau bisnis dengan konsep berwawasan pemasaran, kita harus bisa bersaing dengan bagaimana menyajikan dengan cepat. Sehingga beberapa dagang yang di kantin-kantin dekat di kampus itu, dia sudah nyiapkan misalnya mangkok-mangkok yang sudah tinggal diseduh aja sotonya, sehingga cepat. Nah, tetapi kita harus perhatikan, dia ditaruh di dalam lemari kaca sehingga tidak ada lalat. Sehingga kita yakin bahwa kecepatan yang disajikan itu bukan berarti menghilangkan keamanan ataupun kebersihan daripada dagangan kita. Ya. Jadi itu adalah berdasarkan pemasaran ya. Nah, kalau dari penjualan sendiri, nah penjualan ini di sini juga diperhatikan bahwa penjualan itu bisa ke kualitas yang memang secara secara kualitas ini gengsinya bisa naik ya. Nah, sehingga diperhatikan lagi bahwa oh ya, di penjualan ini juga banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Nah, misalnya tentunya dengan menambah unsur ini, anggaplah diisi topping kayak begini, anggap sekarang kan saya contohkan saja ya, maaf saya bukan konsep misalnya hotdog, gitu ya. Hotdog, mungkin ada yang pernah ya. Padahal itu hanyalah pisang goreng saja yang diisi topping. Nah di sini dengan konsep sederhana bahwa dia menjual kalau godohnya aja nggak dibeli 20.000 mahal sekali tentunya ya. Tetapi dia berkonsep meningkatkan kualitas itu dengan menambahkan topping coklat, topping green tea, topping jadi rasa yang memang dibangun supaya godohnya berbeda, pisang gorengnya berbeda. Ya. Nah di sini adalah artinya penjualan ini harus kita bisa lebih memodifikasi tergantung daripada persaingan kita apa yang kita itu sudah biasa produk itu tapi supaya land kengken gitu ya. Nah sama seperti kita kalau jualan ahli gizi, lemper ahli gizi itu kayak apa sih? Apa sama dengan lemper yang dijual di pasar? Kalau sama jawabannya, nggak ada gunanya label ahli gizi. Tetapi seperti tadi saya bilang, ini lemper ahli gizi menggunakan daging ayam anti stres. Wow, lain nih. Maksudnya gimana nih? Nah, ini loh. Produk ini dibikin dari ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua, kira-kira gizi kita ini gimana pemasarannya? Ini yang parahnya kita ya. Jadi kadang-kadang ahli gizi itu banyak yang disalib dengan orang. Contohnya, ya, saya pernah ditantang dengan ke hotel ya. Jadi saya lihat di hotel dia dengan catering, terus kemudian tipikal makanannya dia itu standar biasa. Ada yang saya lihat menunya, saya contohkan misalnya ya. Jadi tergantung kita sekarang bisa melihat tahunya tahu bumbu kuning pucet. Sayurnya ada dia sayur kol pucet. Diisi kerupuk putih lagi pucet. Nah, sepele saya ngomong, Pak, atau manajernya saya ngomong, kalau kayak begini tipikal makanannya kurang berwarna, saya yakin pegawai Bapak tidak punya semangat kerja. Saya bilang begitu. Dia percaya ternyata ya. Waduh, ini Pak Agung benar juga nih. Jadi harusnya gimana Pak? Nah, tentunya harus ada colorful, berwarna lah sedikit. Kalau ini ada putih, buahnya semangka dikasih, jangan dikasih buah melon yang putih lagi gitu misalnya. Atau dikasih yang kuning warnanya. Sehingga tahunya jangan bumbu kuning gini, tetapi harus divariasikan. Ada ayamnya jangan sama dengan bumbu tahu, harus bagaimana. Jadi ini kita kasih sehingga kita pernah dikasih menjadi konsultan di Harris Club ya, di Harris pernah 2 hotel ya, tapi itu akhirnya tidak sempat tergarap juga. Nah artinya peluang gizi itu bisa di pariwisata itu sebenarnya banyak bisa masuk Wiramo. Tergantung kita bisa nggak untuk apa istilahnya ya mencuri start ya, gimana caranya kita bisa masuk sehingga dipercaya sehingga orang tergerak. Ya, begitu saya bilang, Bapak di hotel ini kayaknya kalau kayak begini pekerja Bapak, saya yakin di umur 45-50 akan terkena penyakit degeneratif seperti gagal ginjal. Loh kenapa Pak? Coba bayangkan, seperti bellboy, dia berdiri saja di depan tanpa minum selama berapa jam, kekurangan air, bagaimana ndak ginjalnya berat bekerja, saya bilang gitu. Waduh, ya benar juga. Terus minumannya disediakan Coca-Cola segala macam. Nah, seperti itu. Jadi peluang mencari gizi itu masuk ke situ, kita harus bisa untuk melihat. Jadi kalau kita sendiri tidak tahu caranya untuk memarketingkan diri, ya agak sulit, ya. Padahal itu peluang. Nah, kalau begitu gimana caranya? Nah, gini. Coba sekarang kita cek status gizinya di situ. Nah, kita sebagai konsultan gizi bisa masuk. Oke, lebih aman kasih ahli gizi di sini, ya. Kita bantu untuk cateringnya, kita bantu untuk pengecekan status gizi secara reguler gitu misalnya. Jadi seperti itu. Jadi itu peluang-peluang. Dan satu lagi peluang gizi itu coba kan pengusaha-pengusaha restoran yang ada tuh jarang sekali ya untuk ini. Memang sih masih ke contohnya misalnya gini. Belum ada makanan yang diginikan dengan nilai label gizi ya. Nah, kalau kita bisa bikin video tutorial ya, misalnya yang saya contohkan ini. Sebentar dulu, saya buka dulu ya. Ada saya contoh kayaknya ada enggak di sini atau saya di hard disk saya ya. Jadi kita bisa melihat. Artinya gini, kalau kita pergi ke suatu tempat, coba mulailah melihat apa sih yang membuat tempat ini menjadi menarik, maksudnya tempat makanan ya. Jadi coba kita lihat sebagai bisnis. Ini terkait enggak dengan usaha? Kenapa kok si warung Wardani di saat COVID tetap dicari. Kenapa ya? Oh, standar makanannya, Pak. Standarnya tuh sama dari hari ke hari. Standar makanan enaknya tuh sama. Ya, dia bikin urapnya itu segitu, tapi sama. Urap yang kemarin dengan yang sekarang rasanya sama. Nah, ini kualitas. Ya, porsi bumbu dan segala macam. Nah, seperti itu. Jadi, ini peluang-peluang ini yang harus kita bisa lirik. Gitu ya. Oke, ada lagi? Udah ya? Baik, ini waktunya masih 11 menit gitu ya.
Nah, saya sederhana yang mungkin perlu pendapat saudara ya. Jadi mungkin ini kalau dibilang tugas tapi tugasnya santai. Ya, saya minta saudara nanti pergi kemana saja yang saudara suka, maksudnya untuk di makanan, bisnis makanan, mau pergi ke Begenyol, nah misalnya gitu ya. Kenapa kok saudara bisa senang dengan produk itu? Ya, apa yang menyebabkan kita tertarik dengan produk itu? Coba kasih saya komentar, judul produknya apa, ya misalnya Begenyol, di mana Begenyol Bu Agus gitu misalnya ya. Nah, apa yang menyebabkan itu menjadi enak? Coba tulis sedikit ya. Nah, teknik atau etika marketingnya dia apa? Apa yang dia pernah lakukan? Oh, dia memasarkan melalui GoFood, dia memasarkan dengan mobilnya ini. Coba dibilang tekniknya memasarkan seperti apa. Jadi kita akan sama-sama belajar ya, saling sharing semua produk itu. Tapi saya harapkan ini ada 59 orang, mudah-mudahan ada yang tidak sama, jangan sampai sama lah. Jangan pergi sama-sama ke McD, kenapa ini? Bebas ya, kalau silahkan tulis di grup atau di mana recordingnya laporkan. Saya ambil ini, produk serombotan mana? Kenapa enak, kenapa ini, kenapa kok harus seseorang itu bisa direkomendasi untuk mengkonsumsi itu. Jadi tanggapannya bisa bebas, ya. Jangan banyak-banyak, maksimal 1 halaman saja. Isi kalau bisa isi foto daripada produk itu. Ya, foto dengan komentarnya ya dalam 1 halaman saja. Jangan banyak-banyak. Oke? Ya, nanti Anda bisa kirim melalui Google Form nggak? Kalaupun misalnya saudara kerja di rumah sakit dan rumah sakit saudara punya catering, silakan bisa pakai komentar, kenapa kok itu enak? Harus saya beli kenapa? Nah, foto itu produknya 1, apa keunggulannya, kelebihannya, ya. Dari segi marketingnya kalau orang lain itu gimana dia. Ya, jadi saya minta itu karena wajib ada sedikit tugas, tapi saya tidak banyak-banyak ya. Jadi silahkan pergi Anda mau makan di mana saja yang menurut Anda enak, ya. Silahkan bisa difoto, fotonya itu masukkan dalam Word, setengah halamannya diisi dengan komentar saudara. Kasih judulnya, ya, dan tempatnya di mana itu lokasinya. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Ya, ya. Apakah fotonya itu foto makanannya aja, apa fotonya kita sedang makan di sana, Pak? Ya, sama gini juga, sama apa namanya? Apakah soalnya kan di Nusa Penida kan tidak ada yang, maksudnya tidak ada tempat-tempat yang begitu terkenal. Ya. Tapi ada makanan yang kita sukai, apakah boleh itu dipakai atau memang harus makanan yang mempunyai nama besar? Nggak usah nama besar, artinya kalau ini produk ini bisa menjadi dikembangkan menjadi produk yang baik menurut komentar saudara, silahkan. Saya hanya bebaskan ya. Contohnya misalnya ada bubur urap khusus di Nusa Penida. Oh ini enak bahannya ini, Anda komentari sendiri nggak masalah. Itu pun mau lokal mau apa yang ada silahkan saja. Ya, atau misalnya ada ayam panggang apa di situ yang saudara pikir enak, ini bumbunya dia spesifik dan ini silahkan saja. Bebas. Ya. Jadi yang kita inginkan adalah produk itu supaya kita saling berbagi, nanti kita saling lihat, oh ini ininya loh, kita fair saja, ya menarik ini. Ikannya segar, bumbunya juga segar, bla bla. Silahkan, bebas untuk berkomentar. Jadi saya tidak ginikan ya. Jadi apalagi mau Anda tambahkan sedikit harganya juga terjangkau, cuma segini dengan berat yang segini silahkan. Ya, saran saya tergantung daripada pemasaran tadi dia masuknya di mana biar ada lah sedikit ya tipikal. Oh ini dia murah, dia terjangkau, apa segala macam, ya rasanya enak, ya bahannya saya tahu juga kualitasnya bagus. Ini layak untuk direkomend untuk dicari di pariwisata gitu misalnya. Ya, silahkan bebas. Kalau mau yang mahal juga, senangnya makan yang mahal, silahkan bagian mana yang mahal. Nggak usah menu lengkap ya. Cukup misalnya Anda beli serombotan 1 di Pak Canto apa silahkan aja.
tapi yang spesifik akan lebih bagus kan gitu. Ya. Atau misalnya sate lilit apa, beguleng apa, ya silakan aja. Bebas, jangan ini. Makanya saya tadi tawarkan kalau misalnya Anda kerja di rumah sakit, ring yang dari Sanglah ada ya, banyak dari Sanglah ya. Nah, misalnya, punya catering, di catering di Sanglah itu apanya yang menarik? Nah, itu aja foto satu, kenapa? Ya, silahkan. Jadi sederhana, tidak usah ruwet-ruwet mencari yang khusus segala macam ya. Tapi satu halaman saja, jangan banyak-banyak. Untuk sama foto. Oke? Ada lagi? Berarti foto produknya Pak ya? Ya, foto produknya aja. Dengan nama produknya tuh, misalnya sate lilit kelungkung. Nah, ini. Sate pusut apa? Atau serombotan atau apa. Foto produknya ya, kemudian kan fotonya setengah halaman yang kecil aja. Di bawahnya komentar saudara. Ya, kenapa itu perlu direkomend untuk dimakan? Apa kelebihannya? Ya, enaknya gimana dan segala macam. Ya sederhana. Oke? Iya Pak. Baik, saya rasa itu aja supaya tidak lama zoom lumayan menyedot pulsa. Izin sekali Pak. Ya. Mau nanya untuk absensi berapa kali pakai sekarang Pak? Biasanya sekarang kalau satu kali pertemuan ini berapa kali sekali aja? Dua kali Pak. Hah? 2 kali absensi, biasanya jam 15.40 lagi sekali. Oh, jadwal saya ada 2 kali ya, karena kelas ini ya. Iya Pak. Ya, enggak apa-apa, coba absen aja lah. Kalau ikut aja seperti biasanya, silakan lah ya. Iya Pak, iya Pak. Oke. Pak. Ya, nanti tolong dikirim ke grup, sehingga saya bisa cek, ya, termasuk apa yang diperlukan, silakan ya. Linknya sudah dibagi di grup ya? Berarti siapa yang nggak hadir? Apa semua hadir ini? Di absensi semua hadir Pak. Oh, 57 ini, 57 sekarang ya? Karena komputernya ada yang di Tabanan tuh yang di berdua ya. Oke. Saya percayalah nanti yang penting nanti tugasnya dilihat nanti supaya namanya kan masing-masing ada di tugas itu ya. Kapan mau kumpul tugasnya? Dikirim kemana Pak tugasnya Pak? Di Google Classroom aja. Lebih Berarti gampang. lewat forum Pak ya? Apa Ya. nanti Bapak share dulu di tugas kelas? Oke, bisa ya nanti ya. Ya. Iya Pak. Oke. Baik, saya rasa itu yang bisa diberikan sekarang. Mudah-mudahan ya ini mengawali, artinya saya sangat suka dengan kelas ini. Kelihatannya sangat menarik ya, mungkin karena sudah pengalaman bekerja dan tahu di lapangan. Jadi bisa membaca peluang dan saya rasa kita memang harus mulai sedikit berani untuk menggunakan keilmuan kita ya. Melakukan terobosan karena bagaimanapun juga di level sarjana terapan itu memang harus berani eksis ya, tidak lagi hanya sekedar ikut-ikutan tetapi sudah saatnya memang harus mengambil peran, itu yang penting ya. Jadi belajarlah untuk mulai oke, coba saya bantu kerjakan dulu Pak. Nah, kalau Anda sudah bisa selalu menawarkan diri untuk melakukan kerja itu, saya yakin orang akan percaya ya. Ya maaf saya betulkan mungkin saya sendiri juga kita harus ada ide-ide yang inovatif yang perlu kita kembangkan sehingga orang menjadi interest. Oh iya Pak Agung itu banyak idenya, ayo kita ajak. Oh ya dia kasih tanggung jawab selesai dengan benar. Nah seperti itu. Jadi di level sarjana terapan ini nanti saudara memang harus benar-benar yakin. Tinggalkan yang dulu yang tidak mau, yang hanya ikut-ikutan saja, sekarang harus inisiatif lakukan sebagai pimpinan kan gitu ya. Baik, saya rasa itu ya. Terima kasih semua. Sukses selalu, jaga kesehatan, terutama yang pakai masker ini kayaknya masih kerja di tempat kerja nih ya. Biar tidak terlalu sore nanti ya. Ini sudah hampir jam 4 sudah. Oke, Pak. Ya, sampai ketemu lagi saya tutup dengan para mesandi. Om Santi. Santi. Terima kasih, Pak. Sore Pak. Sore, Pak. Oke, saya akan foto dulu ya. Saya akan foto dulu per halaman. Ini ada 3 halaman. Oke, siapkan diri. Walaupun maskernya nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Saya akan print screen ya. Ini akan kelihatan 1, 2, 3. Ya. Kedua. 1, 2, 3. Ketiga. 1, 2, 3. Oke, ya. Thank you. Ini ada Esther, nggak ada fotonya dan lain-lain tadi. Oke. Ya, selamat sore, sampai ketemu lagi.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.